awal-awal buka coffee shop itu untung atau enggak? Enggak. Ada nggak maksudnya selain itu ada nggak nih customer lain nih yang paling berkesan nih saking gobloknya dia? Nol harus ada modal lah ya. Iya. Nah, kira-kira berapa tuh modalnya untuk membuka coffee shop? Minimalnya berapa tuh? Gope. Wow. Gope. Kali ini kami menghadirkan bintang tamu yang spesial. Mereka bisa membongkar komposisi di balik es kopi Vietnam. Kita sambut Cecep Denny. Nah itu bercanda doang, openingnya bercanda doang. Bercanda. Biar seru aja. Bicara kopi Vietnam nanti kita nah, ini tanggapannya Mas dengan ice coffee gimana nih? Gak usah lah. Nah ini kita mau tanya, ini kan sekarang kan koko berdua ini kan Yellow Hammer, luar biasa. Nanti Yellow Hammer yang mana dia? Lihat di sini nih, ada Yellow Hammer. Kopi shop nomor 1 di Cikarang. Yes, betul. 9,5 juta pengikut. Amin. Tutup jam 5 sore. Nah, kenapa tutup jam 5 sore nih? Itu dulu satu. Kenapa tutup jam 5 sore nih? Kan padahal ya tadi seperti yang sebelum on cam kan orang kan baru pulang tuh kan sore pulang kantor jam segitu. Kenapa pilih tutup jam segitu dulu? Kalau menurut kita tuh awalnya kan tadinya mau buka tuh di daerah Jakarta ya. Tapi pas udah datang, kayaknya Jakarta tuh tahun 2015 lah ya. Tuh Jakarta tuh udah lumayan banyak playernya. Terus kayak orang tua kita suggest, buka aja lah di Cikarang gitu. Pilih-pilih lokasi, dapatlah ada lokasi yang kita sekarang tempatin gitu. Ternyata lokasinya itu tidak memungkinkan untuk buka sampai malam gitu. Budayanya beda ya? Ya, budayanya beda. Dan kita berdua juga mikir kayak karena dulunya pas lagi sekolah coffee shop ya nggak ada sampai malam gitu, karena kan kopi ya harusnya dari pagi sampai ya paling maksimal jam 2 atau jam 3. Iya benar juga sih, kalau kita di kota Pontianak dulu banyak kan kopi shop tuh kan pagi-pagi banget udah buka kan. Yeah. Siang ya nggak tutup tapi mampu buat nongkrong. Nah sekarang berdua nih memulainya dulu barista, sampai sekarang di Yellow Hammer tuh juga tetap jadi barista tuh. Kenapa sih nggak rekrut aja anak buah gitu loh? Nah gimana nih ini? Ya pertama karena belum ada keperluan buat hire juga barista. Kedua, soalnya kan kita masih berdua tuh masih bisa handle juga kan. Jadi misal kita kasih SOP nih, kadang-kadang udah dikasih SOP kita meleng dikit bisa berubah karena kalau di kopi itu variasinya tuh banyak. Jadi kita geser satu semuanya bisa ngikut ke end produknya. Iya, kayak gitu. Oh, jadi memang belum ada yang proper aja ya buat. Iya. Gitu. Tapi sebetulnya mau aja, cuman ya masih belum berani aja ngambil resiko di situnya. Jadi istilahnya secara nggak langsung kalian untuk menjaga kualitas kopinya memang harus kalian berdua yang bikin. Iya, karena belum percaya ke orang lain. Belum. Oh begitu. Nah itu bisa menjaga kualitas kopi ini. Wah ini. very good ini kan. Itu belajarnya dari mana dulu? Namanya bisa diceritakan ini. Awal tuh sebetulnya kita belajarnya tuh emang ngambil sertifikat dari satu sekolah lah namanya. Boleh sebut merek? Boleh. ABCD. Nah kita belajar di situ, ambil basicnya, dapat sertifikat apa segala macam. Lalu kita ngobrol-ngobrol tuh sama yang punya coffee shop ada di Jakarta. Boleh sebut merek lagi? Boleh ya? Kita keganti ngobrol-ngobrol apa segala macam. Nah dia itu si ownernya tuh si Ko Hendrik itu baik banget, dia sampai kayak ngajarin kita, lu mestinya begini gini. Dia sampai kayak sini deh, lu ke bar gua, lu coba deh bikin gini. Kasih tahu resepnya apa segala macam. Oh ada mentornya juga. Iya. Ya? Nah ini setelah membuka coffee shop yang super duper besar, satu Cikarang, waterboom. Nah ini
Bukan. Ini kan kalau misalnya kita bicara customer, pernah dapat gak customer aneh-aneh itu masuk ke coffee shop yang beli americano sampai dari pagi sampai sore mungkin. Oh ya ada. Ada. Jadi ada wifi-nya. Ada. Jadi baru masuk aja udah langsung kayak Mbak colokan mana ya? Atau Mbak wifi-nya jalan nggak? Lagi tuh pernah tuh wifi ngedown nggak jadi. Nggak jadi. Kurang ajar juga itu ya manusia. Ada lah yang kayak gitu-gitu. Cari colokan orang tuh pesan kopinya dulu ya kan kalau bisa nanti wifi lemot ya mungkin pergi lah paling nggak beli dulu. Ini kan orang kan sudah menunggu. Katain dong kan. Ada nggak maksudnya selain itu ada nggak nih customer lain nih yang paling berkesan nih saking gobloknya dia. Paling berkesan buat gue sih orang yang datang-nantangin sih. Pendekar. Ya, pendekar. pendekar. Kita sebut pendekar. Iya. Ya. Pendekar. Jadi misalnya gini, dulu kita datang langsung ngasih tahu kita cara ngebrunya gimana, dia maunya gimana. Sedangkan kita punya SOP sendiri ya. Setiap biji kopi dan setiap minuman yang kita sajikan kan pasti ada resep yang kita punya. Iya. Terus datanglah orang ini, oh gue maunya temperaturnya sekian, brewing time-nya sekian, terus rasionya sekian gitu. Sedangkan kita nggak mau meresikokan itu kan, soalnya dia juga nggak tahu biji kopi yang kita sajikan apa. Iya. Kalaupun mereka tahu, roasting profile-nya pun pasti beda gitu. Gitu. Itu paling berkesan buat gue sih sampai sekarang yang orang. Tapi itu terjadi tahun 2016-17 saat film Filosofi Kopi itu naik-naiknya ya. Oh, habis Iya, lu iya. Si paling kopi ya tuh. Tapi dia pernah ngomong kayak, lu salah nih sebenarnya cara ini. Pernah nggak sampai ngomong kayak gitu? Ada. Ada yang sampai ngomong gitu? Ada bahkan yang sampai ngomong kayak, oh lu cuma jagoan karena mesin lu mahal gitu. Jadi kalau mesin lu murah, lu bukan siapa-siapa gitu. Waduh, gila Ada. juga ya itu orang-orang begitu. Tapi memang maksudnya apa kalian juga tanya ke mereka gitu basicnya apa enggak juga ya? Enggak, kita enggak. Ya guideline untuk ke customer ya kita di depan ya kita ikutin aja. Tapi di belakang ya kita tetap ngakuin SOP yang kita punya. Gitu. Oh, kalau misalnya apa dia habis request begitu kan, nah kan pasti kan kalian juga nggak mungkin kerjaan sesuai yang dia mau kan harusnya kan? Oh enggak. Dia komplain nggak tuh pas dia minum tuh? Enak banget kopinya bener kan? Oh. Padahal nggak diapa-apain. Nggak diapa-apain. Itu semua di mindset kan. Oh berarti ya itu lah makanya si paling kopi kurang ajar juga. Jadi ya tetap. Tapi kalau misalnya seandainya kata kita melakukan request gitu ya tadi ya takutnya balik lagi kopinya jadi nggak sesuai yang yang maksudnya yang kalian standartin juga gitu ya. Oh iya pendekar kopi yang mana sih pendekar kopi yang Ciri-cirinya gimana sih bro? Pendekar itu gimana? Kayaknya tatoan. tatoan datang langsung suruh buru-buru ya. Anak-anak skena gitu ya. Nah ini kita mau bicara tentang kopi sedikit nih kan saya kan orang awam tentang kopi. Tadi ada tanya-tanya juga sih. Nah itu kalau misalnya kita tempting. Temping. Temping. Oh, temping. Gua nggak ngerti lah. Itu fungsinya kan katanya tuh supaya apa? Memadatkan. Nah itu apa sih emang berubah rasanya ya? Emang kerasa ya? Kalau tempingnya salah tuh gimana sih? Oh gini, jadi air kan sebenarnya kan dasarnya kan males ya. Dia maunya turunnya ke tempat dimana yang gampang aja dia turun. Iya. Jadi kalau misalnya si kopi itu nggak padat atau miring, jadi otomatis dia bakal turunnya di tempat yang lebih gampang dia turun kan. Sehingga yang tempat yang satunya nggak keras. Sehingga yang satunya belum ke ekstrak, yang satunya udah ke bablasan di ekstrak ya. Oh. Jadi nggak seimbang. Oh begitu. Nah kalau biji kopi nih, ini nggak ngerti biji kopi nih. Katanya kalau misalnya kopi itu kan ada yang orang bisa cium, ada bau citrus, ya nggak sih? Nah itu tuh katanya bisa cium, katanya kalau dirasa tuh ada citrusnya, ada jackfruitnya, ada Cecep yang jawab nih. Nah itu ada. Nah gini, soalnya kalau misalnya orang yang awam kopi ya, contoh saya nih awam kopi ya,
kopi mau dijanji jiwa di mana minum ya udah pahit aja gitu. Kalau kita kan americano kan, ya udah pahit aja gitu. Tapi ada bilang, wah ini ada jackfruitnya nih, mungkin ada juga ada smoky yang. Nah itu tuh bener gak atau gimana sih tuh orang bisa rasa itu tuh? Yang paling distinktif orang, apalagi biji kopi Indonesia ya, itu paling cuman chocolatey, nutty, ya kalaupun asam paling distinktif ya nangka karena memang kelihatan kecium banget. Dan kita juga sering banget merasakan itu kan. Kalau pendapat pribadi gua sekali lagi, ini pendapat pribadi ya. Memang ada citrusi, tapi kalau sangat distinktif kayak misalnya buah-buah eksotis yang sebenarnya orang Indonesia juga jarang minum, jarang makan gitu. Itu sebenarnya dari dia sendiri. Nah, nanti kalau saat dia mempresentasikan itu kepada pelanggan ya nanti mindset akan masuk kan. Bukannya gue mendeskripsikan mereka, sekali lagi pendapat pribadi ya. Karena disclaimer. Karena sulit banget, itu tuh selalu sulit, dan itu pun hanya terjadi di saat cupping ya Den ya. Cupping ya, itu juga harus profesional sih. Profesional. Jadi misalnya saat mereka setelah panggang mereka akan melakukan cupping gitu. Kayak seberapa sering sih lo makan apricot dan lain-lain? Iya, benar. Buah peach gitu kan? Iya. Seberapa sering? Iya benar. Itu apa tadi cupping tuh apa tuh? Gimana tuh cupping tuh? Jadi basically dia habis panggang lalu cupping itu teknik untuk ngecek konsistensi between batch. Maksudnya dia punya, misalnya dia ngeroast nih let's say 5 kilo, tapi kan kadang-kadang tuh ada beberapa itu tuh ada defect-nya kan, karena kan biji tuh satu biji aja bisa ngaruh banyak gitu, satu biji aja. Oh, bisa ngaruhin rasa ya. Jadi itu tuh sebenarnya kayak random sampling dari satu batch itu, dia cek tuh misalnya ada beberapa itu, dia slurpnya aja kayak mesti ada suara gitu. Jadi supaya indra indra semua ininya tuh kena gitu kan. Ya itu apa banget sih itu? Nah, itu emang perlu ya begitu. Ini enggak ngerti. Karena kan lidah itu kan ada bagian-bagiannya tersendiri ya. Nah, saat di slurp itu kan dia masuk semua. Tapi biasanya tuh nggak diminum, mereka tuh untuk cover itu mereka cuman slurp, abis itu mereka buang. Tapi itu disalahartikan lagi sama yang orang-orang awam ya. Karena sekali lagi itu karena film tersebut. Oh, karena film filosofi kopi itu. Akhirnya orang minum, Kita lagi tuh pernah ada customer minum cappuccino aja ya, minum cappuccino gitu sampai buset, ini lagi fluid apa nih? Kamu keren kagak, goblok ya. Itu. Oh, ternyata itu memang ada ya tekniknya begitu ya. Ada. Tapi bukan cappuccino gitu, memang kopi hitam gitu ya. Iya. Untuk cupping. Jadi dia buat menentukan penilaian si kopi ini tuh, misalnya nih kita lagi auction, terus ada cupping itu buat menentukan kopi ini tuh grade-nya grade apa, poinnya berapa. Nanti si certified grader itu namanya Q grader. Biasanya yang nilai Arabica coffee. Nah, mereka itu ngumpul tuh, nilain satu-satu. Untuk gitu. menilai harga jual juga. Tapi melalui metode cupping cara nilainya. Jadi tujuannya sebenarnya buat itu. Nah, itu kalau misalnya tadi kan ada dengar juga nih sama yang narasumber sebelumnya, itu katanya kalau biji kopi ditanam di dekat buah itu katanya bisa bisa ngefek. Bisa betul. Ngefek katanya. Nah, makanya kan yang tadi gua bilang tadi, di Indonesia ini kan tanah yang paling sering ditanam itu kan bukan peach dan lain-lain ya. Yeah. Jadi kalau lu ada bilang biji kopi Indonesia bisa ada rasa kayak atau aroma yang buah eksotis yang di Indonesia pun nggak ada, itu impossible gitu. Paling itu anunya dia aja ya, halusinasi. Oh tuh, itu yang bilang. Itu yang bilang. Emang berarti kalau dia ditanam misalnya contoh tadi kita bicara jackfruit, sebelah jackfruit emang bisa ya gitu ya? Oh iya. Kopi itu nyerap. Dia nyerap sekitarnya. Nyerap sekitarnya. Kalau kamu tanam ganja di situ. Kamu tanam ganja di situ, kamu Kalau sebelahnya peternakan kambing nyerap nggak bro itunya? Oh ya. Berarti memang ya benar ya, tergantung dari ya tanaman-tanaman apa yang ditanam di sekitar situ juga ya. Nah ini kalau misalnya buat bro berdua nih sekalian, paling demen kopi apa? Paling suka buat minum ya, kalau sebenarnya kopi apa sih yang enak sebenarnya supaya anak-anak
di rumah ini jangan sok-sok senja gitu. Ini orang yang jago kopi aja doyannya apa gitu mungkin. Jenis kopi atau kayak minuman jenis Ya minuman? jenis minuman lah kayak Oh, kalau gue lebih suka americano. Lu, Den? Americano sih. Americano juga, ya? Cuman kalau gue boleh jujur ya, gue kalau di rumah pagi-pagi bangun, gue nyari yang artisanal coffee apa segala macem. Gue nuang 1 sendok kapal api, gue seduh pakai air panas, udah. Enak-enak aja, Simple kok. Karena buat gue berdua ya, kopi simple sih. Enak apa nggak enak aja udah. Iya. Kita nggak perlu sekompleks itu ya. Nggak perlu Iya. sekompleks itu. Karena yang waktu itu gue sama dia kan dulu kuliah itu waktu itu di kuliah di kota yang dimana kopi adalah ya kota itu adalah kota kopi gitu. Walaupun mereka nggak punya biji kopi, itu Melbourne kan. Waktu itu kita di Melbourne, lu boleh tuh ya, lu jalan kaki aja itu mungkin baru juga jalan Berapa meter? ya udah ada 3 atau 4 coffee shop. Nah, saking benar-benar kultur kopinya tuh emang kuat, tapi nggak ada tuh yang kayak di Indo kayak oh ini paling enak, ini mereka ya sebenarnya enak apa nggak enak aja. Nah, definisi kopi enak dan nggak enak tuh bagaimana? Nah, kalau ya itu kembali lagi awam ya. Kalau kopi kita taunya udah minum kopi hitam ya pahit. Nah, definisi kopi enak gak enak tuh gimana? Nah, itu preference masing-masing. Ada yang lebih suka asam, ada yang lebih suka pahit. Nah, itu jadi kita nggak bisa tuh ngomong kayak oh kopi itu harus asam, nggak bisa. Oh ya, kembali. Atau kopi itu harus nggak boleh pakai gula, nggak bisa juga. Oh. Preferensi masing-masing berarti. Betul. Iya. Buktinya di Italia espresso masih pakai gula kok. Orang masih pakai gula untuk di setir terus diminum. Nggak jadi masalah. Espresso pakai gula. Ini kan espresso kan kecil gitu kan yang kita langsung. Iya. Oh emang ya culture-nya beda-beda lah ya gitu. Beda-beda. Nah, kita kembali ke Yellow Hammer nih. Kita kembali ke Yellow Hammer nih, coffee shop Yellow Hammer. Nah, kenapa waktu memutuskan bikin usaha kenapa nggak franchise aja kan kalau misalnya kita bilang daripada kita bangun nama baru, Brand dari brand nol. baru kan kita kan mungkin waktu itu kan sudah ada tuh brand-brand besar, kenapa nggak itu aja nggak pakai mungkin apa dulu yang rame Janji Jiwa mungkin gitu-gitu. Oh, 2015 belum ada. Oh belum ada itu ya. Oh jadi kenapa nggak franchise sih, mungkin nggak franchise Starbucks atau apa gitu. Nggak mau. Belum banyak. Kenapa lebih memilih bikin brand sendiri gitu? Ya pertama kan lebih murah lah ya kan, karena nggak ada ownership fee-nya, nggak ada royalty fee. Iya. Terus semuanya yang kita mau kita bisa curahkan. Kadang-kadang kalau misalnya kita ambil sama si franchise, kadang-kadang kan alat-alat semua macam kan mereka emang keharusannya harus pakai ini, padahal seharusnya kita senengnya apa gitu kan. Kalau franchise ya gitu kan kendalanya. Kalau sendiri juga mungkin ya karena skillnya sudah mumpuni. Enggak juga. Nah, kalau di Yellow Hammer sendiri pakai kopi bijinya apa? Kita pakai Arabica. Nah, kenapa tuh pakai Arabica? Kenapa nggak pakai Robusta atau pakai biji-biji apa gitu? Ada lain selain Robusta? Ada dua. Paling mix nggak ada. Ini cuma Robusta sama Arabica sih, saya mix paling. Nggak ada Masa lagi. sih? Ada lagi. Lu so tau lu ini yang punya kopi nih lu. Kayaknya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada bener. Oh nggak ada ya, nggak ada ya. Oh, Arabica apa mungkin Robusta? pakai biji kopi kok. Ya. itu kenapa lebih prefer Arabica itu kenapa? Nggak ngerti nih orang awam nih, kita harus. Karena kita bisa lebih explore dia punya flavor ya. Asin flavor tuh kayak dia konsisten. Kalau Robusta ya udah pahit-pahit aja gitu. Kita kan maunya balance. Nah, untuk Arabica juga bisa dibikin pahit kalau panggangnya lebih gelap kan. Tapi kalau misalnya Robusta ya udah pasti gelap dan rasanya udah pahit-pahit doang. Tapi kan lu maunya kok ya minuman tuh ya balance gitu. Ada manisnya sedikit, ada pahitnya sedikit gitu loh. Nah kalau misalnya tadi kan bicara kopi nih, kalau misalnya kata susu, nah ini kan kita bicara susu nih. Iya. Nah susu itu ada di juga ya, harus steam berapa derajat apa semua tuh perlu juga nggak itu? Memang standarnya ada, tapi sekali lagi customer kadang-kadang meminta lebih panas. Ya buat kita sih, kita udah 8 tahun ya. Preferensi customer masing-masing lebih baik kita ikuti. Standarnya ada, tapi sekali lagi kita kan bukan buat bukan buat idealisme memuaskan kita. idealisme Iya. sendiri ya. Tapi kita untuk jualan, kita buat berbisnis, kita ya buat dapat uang kan.
ya pasti ya idealnya memang ada gitu. Oh, idealnya memang ada sudah berapa? Karena jadi idealnya tuh sebetulnya 65 derajat itu dia paling disarankan. Lebih dari itu nanti si gula yang ada terkandung dalam susu tuh bisa katanya sih bisa kebakar. Jadi kayak sweetness-nya hilang, terus lemaknya pun potentially bisa ke split kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya ada yang orang request mau berapa derajat juga Ya nggak apa-apa selama cuma kalau kopi ya udah standar ya betul. Tapi kalau customer minta susu di steam agak lamaan, kan panasnya beda tuh. Iya. Ngaruh nggak kerasa? Yang ngaruh Ngaruh, tapi asal dia senang happy? sih ya udah nggak apa-apa. Kenapa kalau misalnya dia happy ya kita ya, dan happy dan bayar yang penting kan. Betul. Nah terus nih kita kalau misalnya kita bicara buat teman-teman nih yang apa teman-teman barista nih yang supaya bisa sejago. Nah itu ada nggak tips dan triknya tuh buat mereka nih, apa nih? Kan banyak tadi juga kita kan ada datengin juga barista yang pertama sebagai narasumber. Ya dia kan memang belajar tuh dari sana sini. Nah kalau dari kok ada nggak tips dan triknya buat mereka nih? kalau buat gua kalau lu masih kerja sama orang, ikutin SOP yang mereka punya. Bos lu punya. Karena gue pernah dapat cerita dari rekan kita yang punya coffee shop juga, dekat ya nggak terlalu jauh lah dari punya kita. Baristanya itu juga suka eksplorasi sendiri gitu. Sedangkan si owner punya SOP-nya sendiri. Nah nanti baristanya kok curhat sama kita, ownernya curhat sama kita. Nah kalau buat gua, kalau untuk barista-barista yang di luar sana, kalau mau ikutin dulu SOP-nya. Nah kalau misalnya lu punya sesuatu yang lebih bagus daripada owner lu kasih owner lu, jangan kasih customer lu. Oh. Suggest dulu ke owner. Iya. Oke. Nanti kalau misalnya owner pun nggak mau, ikutin aja. Tapi jangan bad mouth ke customer lu tentang owner lu. Begitu ya. Ya kalau lu mau sukses jadi barista, ya harus kayak gitu. Gua nggak tahu kalau dia. Nah gimana mungkin dari Gimana? Dari Pak Denny gimana Pak Denny? Nah, mungkin bisa dikasih tahu ke mereka ini kan. Ya explore aja terus. Jadi kalau misalnya namanya barista kan ilmunya itu kan dia limitless ya. Dia maksudnya spektrumnya tuh luas banget. Jadi misal dulu itu 2014, 2015 lagi ngetren-ngetrennya kopi gitu misalnya. Tapi itu knowledge-nya itu tuh masih segitu dibandingin sama yang tahun sekarang nih 2023 tuh banyak banget pengetahuan yang bisa digali gitu. Jadi kalau misalnya buat barista yang baru mulai gitu ya, baiknya sih explore terus gitu kan, nggak usah merasa paling jagonya lah istilahnya. Kadang-kadang ada tuh yang kayak gitu. Ya gue bisa nih, gue bikin Iya. sendiri aja, gue meledak. Gue pernah dengar ada orang attitude-nya yang kayak misalnya kalau dia nerima orderan kayak suruh temennya ambil. Tapi kalau misalnya yang bagian kayak latte art atau yang kayak Idealis ya. dia yang kayak gua lah gitu, kayak gitu. Kenapa orang tuh bisa begitu ya? Maksudnya sangat gampang aja nih gue suruh orang aja gitu ya. Iya, attitude lah sebetulnya lebih harus diiniin. Nah ini yang menarik nih, mereka berdua kan udah 8 tahun kan kerja bareng. Katanya denger-denger pasti ada lah ya, perbedaan pendapat, selek-selek, berantem itu. Ada lah. Ada. Terus katanya Denny sebagai ade lebih galak, bener? Nah iya itu bisa juga tuh buat coffee shop yang baru-baru nih menghindari slack-slack. Ya, gimana ya? Menanggulanginya gimana? Karena kita juga begini loh, kan kita dengar-dengar juga kan banyak coffee shop tuh kan buka tutup ya. Tutupnya juga karena satu, pasti kan kadang nggak balik modal, yang kedua juga ya intern. Nah itu ada nggak tuh maksudnya tips dan triknya untuk mereka ini yang lagi coffee shop baru nih? Lu baru deh. Ya kalau menurut gua tuh ya, kalau misalnya coffee shop tuh jangan setengah-setengah. Ibaratnya lu mau ngelakuin itu apa enggak sama sekali, karena kebanyakan orang yang selalu gulung tikar di end-nya itu tuh kebanyakan mereka pikir kayak bikin coffee shop tuh gampang. Lu bikin jadi lu tinggalin, nanti dia autopilot. Sebetulnya enggak juga. Mau bisnis apapun sebetulnya kembali lagi owner harus ada di situ.
kadang-kadang tuh missing point tuh di situ. Jadi menurut gua tuh ya itu penting sih. Nah kedua itu invest lah di alat yang lebih proper, karena kita nggak bisa pungkiri alat itu juga menunjang sama kualitas Berperan besar ya? Ya barang lu sendiri gitu loh. Very amazing. Amazing advice for we all. Itu Tapi kalau sekarang punya karyawan kan pasti kan? Iya. Nah, gimana tuh menghandle karyawan-karyawannya tuh? Mungkin Ya, tips dan trik, soalnya kan juga teman-teman yang mungkin punya coffee shop atau restoran apa semua kan pasti punya karyawan juga nih. Nah, kalau dari koko berdua yang super coffee master ini bisa ya nggak ada kayak tips tadi gitu? dia bilang kan, kayak owner gimana pun harus hadir. Either dia nyeduh atau nggak kopinya, owner harus hadir. Kenapa? Dia bisa punya subjektif menilai karyawannya masing-masing. Kalau Objektif dong, jangan. oh iya, so objektif. Objektif. Kalau Ya, jadi objektif dia bisa menilai karyawannya gitu. Kalau misalnya ownernya aja udah nggak pernah pengennya autopilot, pengennya sendiri-sendiri. Oh, gua buka selesai, gua tinggalin. Nah, itu nggak bisa. Karena kalau lu ninggalin ya lu nggak punya tahu. Nah, pasti di internal mereka aja karyawan tuh pasti konflik dan pasti nanti saling backup yang satu sama lain kan. Punya grup masing-masing dan lu nggak punya penilaian yang objektif ke karyawan lu. bagus, berarti memang teman-teman yang punya usaha teman-teman harus terlibat di dalamnya supaya apa ya, mengurangi juga sih apa namanya itu, mengurangi chance untuk terjadi kebangkrutan. Supaya bisa lihat juga kan, bisa lihat juga gimana sih sebenarnya keadaan di bawah gitu. Iya. Nah, kalau lu misalnya nih ya kayak tadi adek gue bilang kan, istilahnya kita udah 8 tahun. Nah, terus dia kan juga bilang Ada selek-selek. Ya, Adalah selek-selek pasti. ada. Ya, buat gua tips ke kalian yang mau punya partner ya, mau Iya, punya iya. partner bisnis. Joinan gitu ya. Nggak ada salahnya, tapi ya ada satu orang yang harus kayak nakodanya salah satu tetap. Nah, partner lainnya walaupun bersama support. Nah, kalaupun ada slack, satu harus mundur, as in step back, lebih cool down, nanti abis itu baru dibicarakan lagi. Nah, tapi kebanyakan sih ya nakoda itu tetap ngambil peran. Tapi ya lu pastiin nakodanya jago juga, Pak. Kalau nakodanya lu nggak jago, ya mati juga, bubar juga. Jadi misalkan si Denny bilang A, lu bilang B. Kan sama nih, satu suara kan lu berdua sama-sama owner. Itu siapa yang dimenangkan kalau kayak gitu? Nggak ada yang menang. Itu untuk sukses 8 Logika tahun aja nggak ada. sih. Logika mainnya. Lebih ke logika. Logika gitu. Iya. Nah, makanya gue bilang tadi, nakoda lu harus bener. Karena kita ibaratnya tujuannya apa nih, best interest ke usaha ini apa enggak? Kalau enggak best interest ya berarti ya mau gimana? Iya. Kalau itu apa ya, pokoknya itunya objektifnya di situ. Nah. Very amazing, kita kasih advice-nya. Nah ini sekarang kan katanya kan baru satu nih ya, ada kepikiran buka cabang nggak? Gua sih nggak. Atau mungkin di mana mau buka cabang? Nggak, kata denger sih tawaran dari investor-investor yang mau suntik dana tuh ada lah ya? Ada. Ada ya, bener? Ada beberapa. Untuk tapi kenapa nggak buka cabang? Iya, lumayan kenapa? tuh pemasukan lagi tuh kan, atau gimana? Karena kembali lagi kadang-kadang ada orang ngomong, gue nanam duit dong di lo, misalnya gue mau buka dong di sini misalnya, ya udah ayo gitu. Terus pas kita pelajarin, oh ternyata lu punya apa namanya vision itu nggak align sama kita. Lu pikir tuh dengan gampangnya bikin coffee shop ya udah lu tinggalin aja, lu kira itu cash cow gitu. Biasanya tuh orang mikirnya gitu kan. Oh mereka pokoknya tahunya taruh duit, pokoknya nanti lu balikin duit gua berapa gitu. Ya. Oh dia tidak mau terlibat dalam susah duit. Iya, kalau nggak mau ya makanya gitu kan. Oh iya, ya, sebenarnya sih nggak salah juga sih, tapi orang kan ya cari yang satu visi. Iya. Nah, Jadi kalau visi nggak sama udah nggak bakal bisa Nggak ya? bakal bisa. Kalau barista terfavorit ada nggak nih? Yang jadi panutan Ada. Koko berdua nih? Ya siapa nih bisa disebutkan? Yang Filosofi bagian. kopi mungkin. Kalau buat gua pribadi sampai sekarang itu barista owner itu Gianti. Ya. Ko Hendrik itu dia paling The best. the best. Nah kenapa dia bisa jadi the best? Iya, kenapa tuh? Kenapa dia? tuh? Dia punya stand. Di saat 2015 itu coffee shop biasanya itu bergabung ya antara satu coffee shop dan coffee shop lain, dan mereka punya aliansi sendiri. Yang punya Gianti ini punya stand sendiri. Dia, gua nggak perlu yang kayak yang lain gitu. Gua
gue menabrak itu semua dan ya ini kopi gue kayak gini. Berarti dia berani melawan arus gitu. Betul. Itu yang paling makanya sampai sekarang pun dia Tetap eksis juga. wah zaman dulu dia cuma buka 4 hari bro seminggu. 4 hari. Sekarang 5 hari. Dulu 4 hari dia buka. Tutup sama jam 6, jam 5. Ya. Lu tau nggak buka di mana? Di Menteng. Dia buka di Menteng cuma buka 4 hari dalam seminggu. Dan tetap orang cari dia. Wow, tetap orang cari dia. Luar biasa sekali. Siapa tadi namanya? Hendrik. Hendrik apa Gianti. Nah, itu terbaik. Tolong tampilkan mukanya di sini. Panutan para barista nih. Wah, luar biasa. Nah, paling terakhir. Terakhir. Kalau misalnya awal-awal buka coffee shop, itu untung atau enggak? Enggak. Nah, berapa banyak rugi? Berapa cup terjual sehari? 2015 kita jual paling 15 sampai 20 cup. Ini jujuran aja ya. Sehari. Itu operasional nutup nggak sih? Enggak ya? Kita nungguin sampai ini loh, sampai kering. Nungguin aja customer. Oh, nungguin sudah datang lama. Minta wifi. Ya, colokan nih kan. Colokan wifi lemot komplain, ini Americano 15.000. Nah, terus berapa lama tuh bisa balik modal akhirnya udah settle nih banyak nih. 4-5 tahun ya. Ya karena ada beberapa tahun terakhirnya itu mulai melejit lah istilahnya. Jadi di situ comebacknya di situ. Kita berterima kasih juga sama kompetitor sih. Dengan adanya kompetitor kita makin lama ya makin orang datang gitu. Karena ada apa sih kopi itu, karena apa sih kok banyak banget yang buka coffee shop. Akhirnya mereka coba satu-satu. Oh, adanya kompetitor akhirnya orang ngebanding-bandingin ya. Iya. Oke memang ya. Nah, itu waktu awal-awal mempromosikannya gimana tuh sampai akhirnya tuh bisa melejit naik setinggi langit samudra dan itu promosinya gimana tuh? Kita mouth to mouth ya, dari mulut ke mulut karena sebenarnya kita buka kan dekat sama supermarket Korea ya. Jadi waktu itu tuh customer pertama kita tuh orang luar, orang asing, orang Korea. Dia habis belanja, terus dia nyobain. Nah, dari situ mulai ke teman-temannya dan segala itu. Nah, baru masuk tuh setahun kemudian baru masuk ke Indonesia. Gitu. Dan itu 2016-17 tuh udah mulai tuh kopi udah mulai masuk naik, lah. Mulai hype ya. Iya, mulai hype. Orang kan jadi penasaran kan. Oh, luar biasa sekali. Ini memang kita kasih applause sekali lagi. Jadi kualitas kalau kita menjaga kualitas dari awal ya kan orang udah tahu nih, coba ya dari mulut ke mulut pun dia bisa kasih tahu oh ternyata Yellow Hammer itu best. Ya kan, luar biasa. Agar kualitas kopi tetap bagus, pinjam dulu 100. Ya sudah. Nah, taruh. Ini terakhir ya. Jadi untuk buka coffee shop udah pasti nggak mungkin bisa nol, harus ada modal lah ya. Iya. Nah, kira-kira berapa tuh modalnya untuk membuka coffee shop? Minimalnya berapa tuh? Minimal tergantung spek. Tergantung spek yang dimau, cuman kita bisa ngomongin antara range-nya ya, yang menurut gua proper ya, karena propernya gua mungkin propernya orang beda ya, ya kan. Betul. Tapi ya propernya gua itu bisa gua jamin tuh dia bisa running ke depannya tuh lama iya, gitu. Iya. Ya gope. Wow. Gope. Itu karena sama tempat dan lain sebagainya. Misalnya beli equipment terus kayak isi-isinya lah. Gopeceng mah enggak loh. 500 juta ya berarti. 500 juta. Ya itu makanya tolong teman-teman nabung dulu ya. Jangan asal-asal mau resign saya mau usaha kopi, bangkrut kalian. Biar ada penghasilan. Ya sih, kita thank you lah. Thank you. Kedatangan dari Koko Master Super Kopi ini ya, semoga kopinya terus rame juga pelanggannya semakin banyak. Amin. Dan Amin. sorry. Kedepannya ada yang mau dipromosikan nggak nih untuk Yellow Hammer nih? Ada menu baru atau apa? Nah, bisa nggak dipromosikan? Atau mungkin pengen develop apa gitu ya, Lemar, boleh silakan. Produk baru atau apa mungkin silakan. Belum ada sih, tapi jangan lupa subscribe Adopsi ya. Yes. Ini dia luar biasa. Mas Kai, jangan lupa nanti kopi Yellow Hammer harus ada di sini ya. Ini kopi apa ini tidak tahu. Thank you semuanya. Thank you.
Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa abis dengerin observasi pergi eksekusi. Jangan rebahan mulu, minum kopi, mulai bekerja supaya Anda tidak miskin terus. Dadah. Dadah. Semuanya.